Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Sumba Pocong, karya dari Payung Hitam. Ya, tentunya cerita pada kali ini ditulis oleh Payung Hitam ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Sudut pandang dari Mbak Naya. Aku tidak bisa sebutin nama desa aku tinggal. Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku, Mbok Imah, nama panggilan akrabnya di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu, disusul adikku meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Aku juga punya satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun tidak pulang ke Indonesia. Iya, dia TKW di Taiwan dan kabar terakhirnya aku dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini tahun 2008 waktu aku masih SMA. Aku cuma fokus sekolah, sedangkan ibuku, Mbok Imah, kerja di salah satu rumah tetangga kami yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Ibuku kira-kira pada saat itu umurnya 60 tahun, masih kuat bekerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil nama juragan muda itu Pak Hanif dengan istrinya Mbak Bivi. Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya, mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil, membersihkan rumah, cuci piring atau baju, mengurus tanaman, siapin makanan, dan lain-lain. Tapi aku beruntung ibu kerja di sini karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga tidak pernah menindas orang, apalagi istrinya yang selalu kelewatan baik sama ibuku. Seringkali pekerjaan ibuku sedikit ya karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi. Seringkali waktu ibuku baru datang pagi-pagi, ibuku malah disuguhi sarapan dengan Mbak Vivi. Malah setiap kali sore ibuku mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi tidak jarang menitipkan makanan matang untukku di rumah. Mereka memang sering masak masakan yang enak dan juga yang mewah, supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering cerita Mbak Vivi memang istri yang rajin, bahkan rajinnya mengalahkan ibuku yang ART-nya. Ibuku seringkali tidak enakan, padahal Mbak Vivi sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap Mbak Ratu. Tapi Mbak Vivi anggap ibuku ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku, disegani dan juga dihormati karena beliau kaya raya. Lahan bisnis pertaniannya di mana-mana, juga sudah bangun masjid megah di desa kami. Belum lagi beliau orang yang religius. Bukan cuma warna yang merasa segan, tapi ibuku bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku dengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari, tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya kepada ibuku. Singkat ceritanya, setelah kepulangannya dari luar kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang dengan wajah ibu yang lemas, ibu cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi ini raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan karena baru pertama kalinya melihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarganya
Pak Hanif itu ya benar-benar itu keluarga yang baik, dan ibu merasa dirinya tidak sanggup menjalankan tanggung jawabnya jaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan juga Mbak Vivi pun heran kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling, emas Mbak Vivi bisa hilang. Mbak Vivi juga yakin kamarnya dikunci rapat, tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanannya saja yang terbuka, tidak kayak semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi, secara tidak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Ya gimana enggak, karena dipikir-pikir cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumpah demi Tuhan, dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan, sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desas-desusnya sampai ke telingaku, ibu ini pencuri yang serakah. Lapar harta karena meraup semua perhiasan warisan dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif betul-betul tidak ada toleransi lagi di sana. Besoknya setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak. Pada kala itu ya bagaimana bisa menyambung hidup lagi. Apapun masalahnya, hidup bakal terus berjalan. Apapun masalahnya, perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu warga datang dengan emosinya menggeledah rumah kami. Betul saja tanda-tanda emas itu, bahkan emasnya pun tidak ditemukan. Rumah kami terlanjur berantakan, tapi warga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami. Akhirnya kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh dengan tuduhan. Sampai pada akhirnya ada dua warga menjemput ibu di rumah untuk ke rumah Pak Hanif. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemani setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku melihat keramaian dari penduduk desa kami, yang di dalamnya ada Pak Hanif juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu soal menuduh tajam ke ibu, masih soal pencurian emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi, karena ibuku cuma gaji dan juga tabungan pas-pasan. Tanpa aku tahu juga ibu pernah meminta pinjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif tidak bisa meminjamkan uang untuk pendidikanku, karena Pak Hanif tahu pasti ibuku tidak mampu mengganti hutangnya, dan akhirnya sampai sekarang ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan juga keluarga Pak Hanif menyuruh ibuku mengaku saja kalau memang betul ibu siap dimaafkan dengan ikhlas, yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar. Kabar bahwa ibulah pencurinya ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahku. Ibu betul-betul sama sekali tidak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku bisa sabar, tapi lama-lama tangisku juga pecah. Ya sakit hati dan juga rasa sedih yang udah gak bisa aku bendung lagi. Aku betul-betul gak percaya ibu seberani itu mencuri di rumah orang yang kami kenal sangat baik. Karena dari pertemuan ini tidak menemukan titik tengah, akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong demi membuktikan kalau memang ibuku memang pelakunya. Kalau memang betul bukan pelakunya, lebih baik jangan langsung mengambil keputusan. Dipikir-pikir lagi, karena resiko dari sumpah pocong betul-betul berbahaya dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif lagi. Di situ Mbok Imah menyetujui saran dari Pak J, tapi di sini Mbok Imah langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak J tetap menyuruh Mbok Imah ini jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu.
soal sumpah pocong ini. Aku sama sekali tidak mengerti soal apa itu sumpah pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Ibu langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa berpikiran dulu keputusannya. Aku tanya kepada ibu apa itu sumpah pocong. Tapi kata ibu itu cuma sumpah biasa sebenarnya, gak ada risiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi itu ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti mbok pelakunya. Tapi mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah saya akan maafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa merahasiakannya, dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif soal perhiasan itu cuma keselip di lemari atau bagaimanapun itu bisa saya atur. Saya siap demi kebaikan semua, jelas Mbak Vivi. Tapi mau bagaimanapun itu semua pilihan ibuku, Mbak Vivi tetap membolehkannya, juga justru mendukung kalau memang itu betul-betul dilakukan ibu. Sebelum pulang, Mbak Vivi memeluk ibu, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku juga agak curiga dengan ibu. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam tidak siap. Aku juga lumayan tidak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan tidak ngomong sepatah kata pun soal sikap ibu. Aku juga terkesan sudah memfitnahnya kalau aku sudah memikirkan ini. Apalagi kalau sampai bertanya. 2 hari berselang akhirnya prosesi pun dilakukannya ataupun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi kami pindah tempat di rumah Pak Hanif saja. Karena keadaan yang tidak memungkinkan kasus ini sudah menyebar luas, maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Ditambah menurut Pak J, takut ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena prosesi ini tidak bisa langsung disaksikan terlalu banyak warga, sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal, karena memang itu syaratnya. Selepas asar sekitar jam 4 sore, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk aku dan Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid. Dengan Pak J yang berperan sebagai saksi netral, prosesi ini dimulai. Dalam prosesi ini memang dibutuhkan seseorang yang tidak ada di pihak siapapun. Di tengah acara barulah ibuku bersumpah, yang seingatku ibuku bilang, "Saya bersumpah bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini," ucap ibuku dengan jelas dan padat. Selesai prosesi itu, aku dan Mbak Vivi membukakan kafan ibuku, kemudian warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, Pak C menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual bisa menghubungi Pak J. Masih ada rasa ingin tahuku, akhirnya aku tanya betul-betul kepada ibu. Beneran bukan ibu kan pelakunya? Pertanyaan itu betul-betul tidak terbendung. Yang aku pikirkan, apa jadinya jika betul ibu yang mencuri? Tapi apapun niatnya, mau itu khilaf ataupun gak sengaja, ya Naya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Di prosesi itu pun sangat-sangat serius. Aku memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul. Jawaban ibuku cuma insya Allah semua akan baik-baik saja nak, karena memang bukan ibu pelakunya. Jawab ibuku dengan singkat, dengan raut yang sekarang tidak setegang tadi. Aku akhirnya bisa tenang sedikit. Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa. Ibuku juga akhirnya mendapat pekerjaan baru untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu, untuk menjualnya keliling desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore. Baru hadir di rumah ya biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu bekerja di pabrik itu. Satu sore aku nungguin ibu pulang sampai jam 10 malam.
Karena aku panik, aku akhirnya nyari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya HP yang kami tinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Ibu pun tidak pernah bawa HP itu bekerja. Aku pergi ke pengepul tahunya, tapi kesaksian pemilik pengepul itu, ibu sudah setoran uang hasil dagang. Kemana ibu kira-kira? Tidak mungkin dia mampir ke suatu tempat. Kemana? Aku betul-betul tidak ketemu ibu. Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong, tapi terkejutnya aku pas sampai di rumah. Sepeda ibu sudah terparkir di depan teras. Aku langsung cepat-cepat masuk ke rumah dan cek ibu, ternyata dia ada di kamar sedang tidur. Aku lega akhirnya, aku juga maksudnya kan mau tidur, tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya melintang di kasur. Tidak ada space atau sisa ruang lagi untuk tubuhku. Aku pikir ini aneh, apa ibu kecapean? Aku tidak berani bangun. Aku akhirnya tidur di ruang tamu. Selama aku berusaha untuk tidur, aku punya perasaan tidak enak mengenai ibu, juga soal posisi tidurnya yang tidak seperti biasanya. Akhirnya aku cek lagi kamar, siapa tahu ibu berubah posisi jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata tidak. Malah posisinya masih seperti tadi, betul-betul seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya dilipat ke dada dengan badan yang kaku. Aku balik lagi ke ruang tamu, lagi-lagi tidak mau bangunin ibu yang kelelahan itu. Waktu di ruang tamu aku pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibu. Aku mimpi ibuku ada di suatu tempat entah di mana. Tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup dan aku dengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan juga ketakutan, dan akhirnya aku bangun dalam keadaan syok dan juga berkeringat deras. Tanpa sadar juga aku sudah menangis deras, yang waktu pada kala itu yang membuat wajah aku betul-betul basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku lari ke kamar ibu. Aku lihat di situ ibuku kusuk sholat tahajud dan posisinya sedang ruku atau menunduk, tangan memegang lutut. Aku lagi-lagi lega, aku kembali tidur karena memang normalnya ibu sholat tahajud ya setiap hari di jam yang sama. Subuhnya aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari, tapi aku bingung kenapa sudah jam 6 pagi ibu belum bangun. Tidak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6 ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Aku lagi-lagi ke kamarnya, bermaksud bangunin ibu, mungkin dia lupa. Tapi aku goyang-goyangkan badannya betul-betul tidak bergeming. Posisinya gini sama, tapi ya melintang di kasur dengan kepala dan juga wajahnya agak terlungkup menghadap kiblat. Aku merinding yang juga panik, langsung menelepon Pak J. Untungnya Pak J cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan juga aku melihat ekspresi Pak J yang kaget. Pak J istighfar seolah hal buruk sudah terjadi. Ibumu udah gak ada nak, jelas Pak J. Aku yang dipelukan istrinya pun tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku lihat ada Mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak J ini lihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan, dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku, ibu biasa saja seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu aku masih SMA dan lugu tidak mengerti apapun. Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Ibuku dimakamkan juga pada sore itu yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah kepadaku. Belum selesai sampai di sini, Pak J akhirnya mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif. Maaf Duk, kami harus membahas ini. Walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi. Jelas Pak J, yang hanya aku balas dengan anggukan.
Sebetulnya menurut Pak J dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka melihat ibuku sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang aku lihat. Cuma aku melihat ibu layaknya orang tidur biasa. Pak J juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya resikonya kematian. Aku yang masih gak terima sama sekali kalau ibuku pencuri, bahkan berani berbohong. Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya riwayat sakit ginjal tapi sudah lama dan diagnosanya gak begitu parah. Aku masih gak menduga kalau ibuku mencuri barang berharga dari Mbak Vivi, orang yang begitu baik dengan keluargaku, yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir gak ada yang tidak mungkin. Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang mencuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Akan tetapi, Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu. Daripada hartanya yang tidak seberapa itu juga menelan korban lagi. Jadi Mbak Vivi lebih baik tidak mencari lagi siapa pencurinya. Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa, tapi harta bisa dicari lagi. Setelah kepergian ibu, aku jadi sendirian, hidup mandiri. Ya, mau bagaimana lagi? Rasanya semakin aku sendirian, aku masih merasa ibu ada di sini. Wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah. Antara sedih tapi ngeri. Beberapa hari kemudian aku mimpi bertemu dengan ibu. Aku yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. Tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu tidak logis. Aku mendengar ibuku sambil mengelus rambutku dan juga memanggil "Duk, Duk". Kemudian aku bangun melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. Aku masih gak yakin ini sebuah mimpi. Aku amati gerakannya nyata, bahkan angin malam waktu itu terasa semilir. Semakin aku amati, aku semakin lemas dan gelap. Bangun hari sudah pagi, tapi aku bukannya segar, malah merasa lemas dan aku pingsan kembali. Setelah dari kejadian itu, aku jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku cerita kepada Mbak Vivi, Pak Hanif, dan bahkan Pak J kalau ibu masih ada di rumah. Mau dibantah seperti apapun yang aku lihat itu, ibu benar-benar nyata. Jangan perlihatkan lagi, Bu. Naya takut. Naya sendirian di rumah. Ucapku setiap aku sendirian di rumah. Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku. Tapi yang namanya itu ibuku, aku tidak pernah lupa gimana aku merasakan kehadirannya di sini. Apalagi aku menyaksikan detik-detik kematiannya. Singkat cerita, aku memutuskan pindah ke Surabaya karena budeku menawarkan tinggal dengannya. Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku, namanya Ibu As. Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa dibawa. Waktu aku angkut lemari yang ada di dapur, aku sekalian sapu juga karena debu menumpuk yang selama ini tidak tersentuh tangan. Aku menemukan satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu diletakkan. Takutnya itu punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, satu kalung dan 2 emas yang ukurannya tidak terlalu besar. Punya siapa ini ya? Aku tidak pernah lihat ibuku pakai perhiasan ini. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan milik Mbak Vivi. Akhirnya karena aku mikir juga perhiasan yang ternyata sedikit ini udah ngambil nyawa ibuku. Niatnya aku simpan saja, dan suatu saat aku jual yang paling harganya tidak seberapa itu. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku ingat Pak Hanif bilang hilang semua ternyata cuma 3. Ya kalaupun cuma 3, kenapa bilang semuanya? Kalau memang semuanya, ini sedikit banget. Sudah kalut perasaanku waktu itu. Pilihanku untuk tetap aku simpan saja entah sampai kapan. Setelah kurang lebih setahun kalau nggak salah, aku pikir
perbuatanku ini salah dan tidak tega juga kepada Mbak Vivi. Kalau memang cuma satu biji tapi itu barang berharga, siapa yang tidak akan murka atau panik kehilangannya? Ya kan? Ya, dari Surabaya aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu. Ya, pada kali itu untuk sekedar mengembalikan perhiasan itu. Ternyata betul itu punya Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang. Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Nanti biar aku gantikan lagi. Tanyaku memastikan dan mau tahu juga apa memang ada sebanyak apa yang hilang. Nggak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir cuma ini yang membuat nyawa ibuku melayang. Terima kasih Naya, kamu udah baik banget mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk kembalikan perhiasan ini. Aku mau nitip ini untuk kamu. Juga ya jaga baik-baik ya, taruh Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku gak mau lagi melihat wujud kalung itu. Aku mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Di jalan pulang menuju Surabaya, aku berkecamuk. Mencuri bukan hal yang dibenarkan, tapi aku tidak pernah habis pikir ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan juga kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang sangat banyak. Orang yang sekali diampuni ketahuan mencuri, ya bakal mengulang hal yang sama. Bertambah dan bertambah banyak jumlah yang dicurinya. Tapi sebagai korban juga harusnya Pak Hanif dan Bu Vivi ini ya tidak melebih-lebihkan menyikapi kasus ini. Akhirnya aku hidup di Surabaya dengan tenang, memulai skalanya yang baru, dan akhirnya siap menceritakan ini ke banyak orang untuk sharing tanpa menjatuhkan aib sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.